Di Senayan, wakil rakyat lantang bersuara. DPR mencecar tanpa jeda. Menteri Kehutanan jadi sasaran tanya soal izin kuasa lahan yang kabarnya tidak terjaga. Di balik tumpukan berkas dan data muncul dugaan illegal logging yang menjadi penyebabnya. Hutan hilang, sungai melawan. Kini rakyat menuntut jawaban. Kita bahas lebih lengkap lagi bersama narasumber istimewa kita, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, dan nanti terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba. Selamat malam Mas Firman dan Bang Rianda, Assalamualaikum. Selamat malam Bung Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami. Mas Firman, saya kan beberapa hari yang lalu tuh dari Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa kayu-kayu gelondongan yang ada di banjir bandang itu masih diselidiki apakah benar itu adalah adanya pembalakan liar atau tumbang karena lapuk secara alami gitu. Nah kalau dari RDP tadi Pak Menhut, apakah ada jawabannya tuh? Benar ini dari kayu pembalakan liar, tapi atau ini adalah hasil alami? Ada nggak jawaban itu Mas Firman? Ya tentunya di dalam jawaban Saudara Menteri, memang menurut hemat kami atau pandangan kami dari Komisi 4 belum memuaskan apa yang menjadi keinginan atau pertanyaan kami. Karena memang Menteri Kehutanan yang baru ini kelihatannya masih dalam posisi belajar terhadap masalah mengatasi berbagai persoalan ini. Namun kalau kami melihat kondisi-kondisi lapangan yang atau fisik yang ada, ini tidak mungkin kayu-kayu itu adalah kayu-kayu lapuk. Itu adalah kayu-kayu yang sebetulnya merupakan kayu illegal logging yang biasanya itu disembunyikan di daratan-daratan tertentu, di pinggir-pinggir sungai tertentu. Karena modus operandi mencuri kayu yang ada aliran sungai, itu biasanya kayu itu digentirkan melalui air sungai dan kemudian di koordinat tertentu diamankan oleh para pelaku-pelakunya. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman ini Menteri kelihatannya belum punya pengalaman. Kalau kami sudah sangat memahami mekanisme dan bagaimana pola-pola para penjahat-penjahat pelaku pembalakan liar itu melakukan kegiatan itu. Nah oleh karena itu ini yang tadi terus terang kita cecer, karena kita sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah memiliki regulasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 itu sebetulnya sudah merupakan landasan operasional, di mana hutan itu dikelola multifungsi, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun tentunya yang harus kita kedepankan adalah fungsi ekologinya untuk menjadi penyangga, untuk melestarikan lingkungan itu menjadi utama, bukan dikedepankan menjadi aspek ekonominya, kebalik ini. Dan kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan. Nah, yang kami pertanyakan adalah penjelasan Menteri yang tadi masih mengatakan bahwa di tahun 2019-2004 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan sebanyak 21.426 hektar. Terjadi di dalam kawasan hutan seluas 12.159. Artinya bahwa dari kejadian itu ada unsur pembiaran. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang 18 itu jelas ada sebuah sanksi di mana pejabat atau siapapun yang melakukan pembalakan itu ada sanksi yang berat. Bahkan untuk pejabat yang melakukan pembiaran terhadap masalah pembalakan liar atau melakukan illegal logging, itu sanksinya adalah sampai hukuman penjara 15 tahun dan sanksi denda sampai 50 miliar. Namun sampai hari ini peristiwa terjadi sedemikian rupa untuk yang kesekian kalinya, nyaris tidak ada satupun pejabat yang dikenakan sanksi pasal itu. Artinya apa? Artinya adalah ada pembiaran. Baik, Mas Firman, berarti kalau alasannya selama setahun ini masih katakan mengidentifikasi masalah, pembiaran selama 1 tahun ini, tapi kan terus terjadi ya, persoalan-persoalan hutan dibabat, penebangan pohon sembarangan. Berarti pembiaran ini apakah juga bagian dari suatu tindakan kejahatan, Mas Firman, kalau begitu? Iya, memang begini. Saya sendiri juga sampaikan kepada Menteri bahwa ada rasa ketidakadilan ini dalam masalah menyelamatkan aset negara ini. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan hutan, hutan ini kan lebih dikedepankan untuk fungsi ekonominya. Dan kemudian kehutanan itu
untuk PNBP-nya saja di tahun kemarin bisa mendapatkan 8 triliun. Tetapi anehnya adalah kehutanan itu mendapat pagu anggaran hanya 6 triliun. Artinya kehutanan itu sudah bisa membiayai diri sendiri, bahkan mensubsidi kepada negara. Pertanyaan kami adalah dana rehabilitasi, dana reklamasi, kemudian dana-dana lain, bantuan-bantuan dari internasional itu kemana larinya? Nah, Padahal itu adalah semuanya di era Pak Harto dulu. Dana-dana itu adalah untuk menanam kembali. Oleh karena itu kami tegaskan, kenapa di era Pak Harto itu hutan lebih lestari? Karena memang dana rehabilitasi, dana reklamasi itu untuk menanam kembali. Dan itu diawasi ketat oleh aparat penegak hukum. Nah sekarang ini justru yang terjadi banyaklah ya. Di lapangan itu yang tidak mampu mengatasi karena berbintang-bintang di dalam hutan itu juga menjadi salah satu yang menakutkan bagi mereka begitu. kalau saya tangkapnya Mas Firman ini Menhut nih kayaknya dia menjadi Menteri Kehutanan tiba-tiba didatangi dengan begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang perlu diidentifikasi satu-satu. Jadi kesannya sepertinya kewalahan. Artinya apakah hal itu bisa dimaklumi kalau dalam 1 tahun ini perlu identifikasi dulu? Saya rasa begini, siapapun yang akan ditugaskan menjabat sebagai menteri harus siap. Menurut kami tidak ada bahwa mereka itu karena saya baru, karena saya masih harus menjadi, itu nggak boleh. Karena seseorang untuk mendapatkan mandat atau diberikan mandat oleh presiden harus mengetahui. Kalau memang dia tidak mengetahui masalah harusnya jangan diterima. Kecuali kalau menteri ini sebuah paksaan titipan harus ada di situ untuk menjaga. Nah ini lain lagi persoalannya. Menarik ini. Apalagi tadi juga sudah tidak hanya Mas Firman ya, tapi Menhut juga menyebutkan bintang ini juga harus menjadi solusi, harus dicari solusi untuk mengatasinya begitu. Sebelum saya ke Bang Rianda, kita simak dulu informasi mengenai aktivis dan pengamat lingkungan yang juga mengamini bahwa deforestasi menjadi biang kerok banjir longsor yang melanda Sumatera. Hal ini terlihat dalam tampilan citra satelit yang kami tangkap baru-baru ini. Baik, Mas Firman dan Bang Rianda, ini di layar dan juga pemirsa ya, kita bisa lihat tangkapan citra satelit Google Earth menunjukkan kawasan Loser Aceh. Terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau. Bahkan sebagian terlihat berwarna coklat. Ini kita lihat adalah kebun sawit yang ternyata tidak menyerap air ya ketika banjir bandang. Bahkan ada korban yang harus bergelantungan di pohon sawit tadi. Kita bisa lihat lagi ini adalah sebagian yang terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan pohon sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang dalam kurun waktu 2002 hingga 2024. Pendorong deforestasi terbesar di Aceh adalah permakultur seluas 740.000 hektar. Itu tadi daerah yang lain. Berikutnya ini di Sumatera Utara, pemirsa, kerusakan ekosistem di kawasan Batang Toru dituding jadi penyebab banjir longsor. Bagian dari bukit, waduh udah nggak ada hijaunya, dikit banget hijaunya pemirsa. Bukit barisan hutan harusnya jadi sumber utama mencegah banjir erosi, menjadi pusat daerah aliran sungai menuju hilir, tapi ternyata sudah mulai berkurang ya. Walhi Sumatera Utara menyebut aktivitas perusahaan ekstraktif menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda Pulau Sumatera. Banjir longsor yang melanda sedikitnya 8 kabupaten kota di Sumatera Utara memaksa puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hancur, ribuan hektar lahan pertanian rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa akibat bencana banjir. Baik, saya ke Bang Rianda. Bang Rianda, apakah benar faktornya adalah mengenai tambang sehingga ini mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan berujung pada banjir bandang? Bang Rianda. Ya benar, Bang. Pertama, tambang itu juga dalam aktivitasnya merusak lingkungan ya. Karena itu juga jelas tambang open pit yang terbuka. Tapi ada yang lain juga, Bang. Ada yang juga lain? Di atas itu proyek strategis nasional, Bang. Di sepanjang 13 km Sungai Batang Toru. Itu ratusan hektar sudah lahannya itu hutannya ditebang untuk dibangun infrastruktur, Bang, PLTA. Nah, juga ada aktivitas lagi di hulunya. Hutan tanaman industri PT Toba Pelestari yang dalam skemanya itu bermitra dengan masyarakat mengganti tutupan alami hutan menjadi eukaliptus. Nah, yang disayangkan adalah ini terjadi
akibat proses delinasi kawasan hutan yang terus berubah-ubah dan dilakukan di belakang meja tanpa berangkat dari proses dari bawah itu, tanpa partisipasi aktif, tanpa warga itu mengetahui gitu. Maaf, Nah, Bang Rianda, kemudian, maaf saya potong dikit. Tadi disampaikan proyek strategis nasional Sungai Batang Tori, ratusan hektar lahan ditebang. Batang Toru ya, Batang Toru. Ini berarti resmi ya dari pemerintah? resmi Bang, juga. Resmi dari pemerintah justru juga merusak. Iya, itu untuk pembangunan PLTA Batang Toru, Bang. Nah, itu kan juga pernah terus-menerus kita ingatkan bahwa di sungai tersebut itu tingkat kelerengannya juga sangat tinggi ya. Tingkat arus sungai itu juga tinggi. Nah, di sepanjang badan sungainya 13 km itu dibangun, Bang. Ada jalan, terowongan, infrastruktur. Nah, di situ juga banyak kayu-kayu yang berasal salah satunya dari situ selain dari tambang tadi, Bang. Nah, makanya ini sebenarnya akumulatif ya. Kenapa misalnya dampaknya sangat signifikan? Tentu kita sangat menyayangkan banjir ini terjadi. Juga ada pembukaan lahan dan alih fungsi di wilayah hulunya. Itu kan gugusan Bukit Barisan ya Bang, ekosistem Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Tengah, Utara, dan Selatan. Itu ada pembukaan alih fungsi, Bang. Baik, Bang Rianda. Bang Rianda dan juga Mas Firman, ini dilengkapi dengan informasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Kehutanan ya. Ada informasi terkininya, kita simak berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini menarik nih Mas Firman dan Bang Rianda, barusan ini informasi terkini ya disampaikan Kapolri dan Menteri Kehutanan. Mas Firman, kalau Pak Menhub datang ke Kapolri ini adalah meminta bantuan untuk melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan pembalakan liar ya, yang ilegal begitu. Tapi menarik juga yang disampaikan oleh Bang Rianda dan juga tadi di rapat DPR bersama Menhub, ada Pak Rahmat Saleh yang mengungkapkan bahwa tidak hanya yang ilegal, tapi yang legal juga lewat perizinannya ini luar biasa. Nah, seperti apa sebenarnya Mas Firman? Artinya sebenarnya yang legal pun sebenarnya juga ini bisa merusak hutan kita ya? Ya, begini. Jadi sebetulnya ya, ini kan sering terjadi bahwa pejabat kita ini seperti blambir, seperti pemadam kebakaran. Ketika terjadi baru minta bantuan untuk melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum dan pengawasan. Padahal tadi di depan saya sampaikan bahwa Undang-Undang 4199 itu jelas merupakan landasan hukum sebagai rujukan tata kelola kawasan hutan. Di situ udah aturan main udah jelas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kalau saya mendapat penjelasan seperti yang terjadi di peta tadi, itu asal mulanya kan hutan lindung. Hutan lindung yang di-HPL-kan. Padahal hutan lindung itu di negara manapun, sejengkal pun tidak boleh. Itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Namanya udah lindung, harus dilindungi. Nah, oleh karena itu, kalau ini diajukan menjadi APF, ini mesti tanda-tanda akan menjadi hak milik, hak GU, macam-macam. Nah, oleh karena itu, ini yang saya anggap ada unsur kesengajaan, ada unsur pembiaran. Harusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, apapun ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, ini menurut saya, ini hanya sebagai seperti pemadam kebakaran. Karena Bapak Presiden, Pak Prabowo kan sudah bentuk Satgas juga. Jangan sampai nanti Satgas yang dibentuk Kepolisian Republik Indonesia dan Kehutanan ini nanti overlapping dengan Satgas yang dibentuk Pak Prabowo Subianto. Kenapa tidak itu digabungkan menjadi satu saja dan mengacu kepada undang-undang yang ada seperti penegakan hukumnya itu 18 tahun 2013 itu juga jelas kok di situ. Siapa yang melakukan apa, siapa yang melanggar apa itu sanksinya jelas. Seperti yang saya contohkan pasal 83 ayat 1 huruf B. Ya, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sah. Ini dendanya saja 5 miliar, hukumannya 15 tahun. Kemudian 87 ayat 2, memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dapat dipidana 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dendanya 5 miliar. Kemudian tadi pejabat yang dengan sengaja memberikan izin, membiarkan, padahal hutan lindung itu adalah hutan yang harus dilindungi. Nah, oleh pada posisi ini yang kami
terus terang tekankan kepada pemerintah tadi, dan Bu Ketua Mbak Titi juga menyampaikan, bahkan awalnya saya minta moratorium untuk izin-izin. Mbak Titi mengatakan tidak ada moratorium. Kalau moratorium nanti kalau udah usai ya kembali lagi. Maka Mbak Titi malah minta untuk dihentikan proses. Kami setuju bahwa proses untuk pemanfaatan hutan dalam bentuk apapun, apakah itu cetak sawah, apakah itu reforma agraria, dan kemudian apakah itu untuk izin tambang dan sawit, dihentikan dan kemudian ada evaluasi menyeluruh, dan kemudian siapa yang merasa yang salah harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. Ini saatnya kita tidak lagi bicara untuk mengeluarkan izin pemanfaatan ekonomi, tetapi sekarang saatnya kita bicara, ayo kita menanam, lestarikan hutan untuk anak cucu kita. Mas Firman, saya jujur pas tadi nonton RDP agak sedikit nyesek begitu ketika ada paparan tentang misalnya tentang 2,3 juta rakyat menderita sementara mereka enak-enakan di Singapura. Nah, yang seperti ini emangnya nggak bisa ya Mas Firman, perusahaan yang diduga melanggar begitu diumumkan bahwa ini yang melanggar, kayak gitu, sepakat nggak sih kalau kayak gitu? Ini termasuk salah satu kecewaan kami. Saya ini di Komisi 4 udah 20 tahun lebih. Mulai dari pimpinan Komisi 4, kami minta data dari pemerintah, apakah itu BPN, apakah itu dari kehutanan, apakah itu dari Badan Geospasial, itu minta datanya saja tidak pernah mendapatkan. Padahal kami DPR, lembaga yang punya fungsi pengawasan, kalau itu data diberikan maka kita akan turun melihat apakah ini benar nggak, faktanya sesuai nggak seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu kami mendesak kepada pemerintah, hendaknya kalau memang regulasinya masih harus disempurnakan, ayo kita sempurnakan dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan kita, untuk menyelamatkan hutan kita. Kami terus terang semua tadi mencekam karena kita itu melihat video-video yang ditampilkan Ibu Ketua, termasuk posisi hari ini, kemarin 2 hari setelah bencana itu terjadi musibah begitu besar, tetapi masih ada mobil-mobil truk yang mengangkut gelondongan kayu lewat seolah-olah tidak berdosa. Saya katakan, walaupun dia punya izin, dicari. Karena ini masalah moral. Tidak ada sense of crisis menghadapi saudara-saudara kita yang rumahnya hancur, saudaranya, keluarganya hilang, sampai sekarang tidak ketemu. Berapa ratus yang sudah meninggal. Saya minta kalau perlu izinnya dicabut. Ini untuk pembelajaran. Ini pelecehan terhadap negara dalam situasi kondisi duka. Memangnya potensi tentang adanya dugaan bintang-bintang itu yang tadi diungkap itu besar ya Mas Firman ya? Ya kalau menurut yang saya cermati ya memang ada. Contoh di Tesonilo. Tesonilo itu dulu saya punya ya backingnya itu pejabat lokal, ada pejabat-pejabat resmi dari oknum tertentu memang ada jadi backing di situ. Ini persoalan. Oleh karena itu kalau situasi kondisi seperti itu ya betul sudah Satgas yang dibentuk Pak Prabowo itu sudah tepat untuk mengatasi itu. Karena itu sudah perang untuk menghadapi masalah mafia hutan. Bang Rianda tadi sempat menyebutkan bahwa ada salah satu yang dikritisi ini mengenai proyek strategis nasional Sungai Batang Toru ya, yang juga tadi disampaikan. Kalau Bang Rianda sendiri, daftar perusahaan-perusahaan yang sepertinya ini mengakibatkan kerusakan itu berani disampaikan dari Walhi Sumut, Bang Rianda? Nah itu kenapa dari sejak minggu lalu ya dimulainya banjir itu kita mengindikasikan 7 perusahaan ya. Yang pertama itu pertambangan emas ya, PT Aginco Resorts ya, yang juga mereka berizin gitu. Tapi juga dalam praktanya mereka ada perluasan dalam 5 tahun terakhir yang turut juga kita indikasikan berkontribusi. Yang kedua, pembangunan PLTA Batang Toru yang dalam prakteknya itu hanya tidak jauh itu Bang, sebelah kanan dari peta tersebut ya. Itu di sepanjang 13 km itu ada kerusakan hutan ya, deforestasi untuk pembangunan infrastruktur dam ya, PLTA dan seluruh jalan dan maupun terowongan di sepanjang 13 km. Kemudian ada PT Toba Pak Pelestari ya, yang juga dalam faktanya itu bekerja sama di lahan-lahan
yang masih secara topografi itu hutan, tapi juga statusnya non-hutan, sudah APL ya, yang kemudian dikerjasamakan dengan warga sehingga mengganti pola produksi dari yang tadinya hutan alami atau campur sari, yang basisnya hasil hutan bukan kayu ya warga, menjadi tanaman monokultur ya, eukaliptus. Nah, ada juga misalnya PT Sagu di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sampai hari ini kita belum lihat mereka punya izin atau tidaknya untuk di Tapanuli Tengah. Mereka apakah punya izin hak guna usaha di kawasan APL, karena dalam proses beberapa tahun terakhir ini transaksi jual beli tanah di lahan wilayah Tapanuli Tengah itu sangat tinggi. Salah satunya di Kecamatan Sibabangun dan hampir di sepanjang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah di hulu-hulunya yang sekarang wilayahnya terdampak banjir juga itu banyak alih fungsi menjadi sawit ya. Nah, kita duga itu, dan kita pernah lihat langsung di lapangan juga karena kita bekerja bersama masyarakat di wilayah tersebut juga. Jadi kita paham gimana di bawah itu ternyata praktek-praktek tersebut sudah berlangsung begitu. Perlu Begitu reforma agraria Bang Rianda sekarang ini berarti? Ya? Perlukah kita reforma agraria berarti sekarang ini? Oh, sangat perlu Bang reforma agraria. Karena gini Bang, dengan reforma agraria tentu menata ulang struktur agraria yang timpang saat ini Bang. Makanya penting ya, misalnya yang hutannya tetap sesuai apa yang dikatakan tadi oleh Pak Firman. Hutannya tetap hutan, punya fungsi lindung. Nah, kemudian lahan yang dapat dikelola, itu bisa bagaimana dikelola hingga generasi ke depan. Nah, hutan itu kan menjadi sumber air. Saat hutan rusak tentu akan menjadi mata air seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, makanya itu yang tidak kita mau, dan selalu ini beberapa ekosistem Batang Toru di wilayah Tapanuli Tengah, Utara dan Selatan dan Kota Sibolga yang menjadi penopang siklus hidrologis ya untuk kehidupan di masyarakat dan satwa liar dan alam itu sendiri, seluruh keanekaragaman hayati di sana. Kita sudah ingatkan pemerintah, jangan ini dikurang-kurangi status hutannya menjadi APL, kemudian jangan lagi jadikan objek investasi besar besar di sana. Saya garis bawahi, jangan lagi menjadi objek investasi besar di hutan yang memang seharusnya dilindungi, karena kita lihat gambar-gambar tadi banyak sekali korban bencana yang sangat mengiris hati ya. Terima kasih banyak Bang Rianda, tadi data-datanya juga saya yakin Mas Firman mencatatnya, dan nanti semoga Menhub juga bisa segera menampung apa yang disampaikan dengan fakta di lapangan, tidak hanya angka statistik saja, tapi melihat kenyataannya di lapangan seperti apa. Sayang waktu kita terbatas, saya ingin sekali berbincang. Mas Firman dan Bang Rianda, lain kali kita akan bisa berbincang lagi ya. Terima kasih banyak Mas Firman dan Bang Rianda, selamat malam, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, selamat malam. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini setelah diumumkannya hasil tes DNA, polisi serahkan jasad Alvaro ke pihak keluarga. Selengkapnya sejedah, Sindo Prime segera kembali.